Cakrawala Tanjung Priok mendadak berubah warna menjadi abu-abu baja yang dingin dan mengintimidasi, seolah-olah membawa atmosfer mencekam dari perairan Pasifik Utara langsung ke jantung Indonesia. Jakarta baru saja kedatangan tamu besi seberat ribuan ton yang secara khusus dikirim oleh Moskow untuk menunjukkan taring sekaligus jabat tangan persahabatan di kawasan Asia Tenggara. Sejumlah kapal perang dari jajaran Armada Pasifik Angkatan Laut Rusia secara resmi menyandarkan sauhnya untuk memulai agenda latihan bersama yang sudah lama dinanti-nantikan dengan TNI AL. Peristiwa ini tidak hanya mengguncang permukaan air Teluk Jakarta dengan bobot benamannya yang masif, tetapi juga mengirimkan getaran kuat pada dinamika geopolitik kawasan yang sedang dalam pengawasan ketat dunia internasional. Ini bukan sekedar kunjungan persahabatan biasa, di mana para pelaut bertukar cenderamata, melainkan sebuah simbol dari mesin-mesin perang paling mutakhir yang kini berada tepat di depan teras kedaulatan Indonesia, membawa aroma solar, baja yang keras, dan kekuatan militer murni yang menempuh perjalanan ribuan mil laut dari Vladivostok. Bintang utama dalam kunjungan kali ini adalah sosok misterius yang mampu membuat para operator sonar di seluruh kapal perang dunia terjaga dalam kecemasan dan konsentrasi tinggi, yakni kapal selam Petropavlovsk-Kamchatsky. Ini bukan sekedar kapal selam diesel elektrik biasa yang sering kita lihat dalam buku sejarah militer, melainkan varian paling modern dari keluarga Improved Kilo Class atau proyek 636.3. Di kalangan intelijen NATO, kapal selam ini dijuluki sebagai The Black Hole atau lubang hitam karena kemampuannya yang luar biasa dalam menyerap suara dan menghilang sepenuhnya dari pantulan sonar aktif maupun pasif musuh. Dengan panjang mencapai 74 meter dan bobot benaman mencapai 3.100 ton saat menyelam di bawah permukaan, monster ini mampu bergerak lincah hingga kedalaman operasional 240 meter dengan batas toleransi maksimal mencapai 300 meter. Sebuah kedalaman di mana tekanan air mampu meremukkan baja biasa. Namun bagi monster Rusia ini, itu hanyalah area bermain rutin di bawah kegelapan samudra. Keunggulan utamanya terletak pada teknologi siluman akustik yang nyaris sempurna melalui penggunaan lapisan karet khusus bernama anti-anechoic tiles yang membungkus seluruh lambung kapal bak kulit hiu. Lapisan ini memiliki fungsi ganda yang sangat krusial, meredam setiap getaran mekanis dari dalam agar tidak bocor keluar ke lingkungan air, sekaligus secara aktif menyerap gelombang sonar yang dipancarkan oleh kapal pemburu musuh agar tidak memantul kembali ke sumbernya. Tidak berhenti di situ, seluruh mesin diesel elektrik dan unit penggerak utamanya diletakkan di atas fondasi karet khusus yang sangat tebal untuk memastikan getaran sekecil apapun dari komponen bergerak tidak merambat ke lambung kapal yang bisa dideteksi oleh hidrofon sensitif. Di dalam tabung torpedonya yang mematikan, Petropavlovsk-Kamchatsky membawa sistem rudal jelajah kaliber PL yang sudah mendapatkan reputasi legendaris di medan tempur modern. Rudal ini memiliki presisi yang sangat tinggi dengan jangkauan serangan darat mencapai 2.500 km, mampu terbang sangat rendah mengikuti kontur bumi atau terrain following untuk menyelinap di bawah deteksi radar, dan memiliki fase terminal supersonik yang membuatnya melesat secepat kilat saat mendekati target, sehingga hampir mustahil untuk dicegat oleh sistem pertahanan udara konvensional manapun. Mendampingi sang monster bawah laut dengan posisi siaga, hadir korvet Gromky dari kelas Teregusiyi yang merupakan definisi nyata dari kapal perang permukaan modern yang ramping namun memiliki daya pukul yang sangat merusak. Meskipun dimensinya jauh lebih ringkas dibandingkan dengan kapal penjelajah atau destroyer raksasa, Gromky dibekali dengan arsenal persenjataan yang mampu memberikan pukulan telak bahkan pada lawan yang ukurannya 2 kali lipat lebih besar. Kapal ini dipersenjatai dengan 8 peluncur rudal anti kapal uran atau KH-35 yang dirancang khusus untuk terbang hanya beberapa meter di atas permukaan ombak atau sea skimming, teknik yang membuat rudal ini baru terdeteksi oleh kapal musuh saat jaraknya sudah terlalu dekat untuk diantisipasi. Untuk perlindungan dari ancaman udara, Gromky membawa sistem peluncur vertikal Redut yang pada dasarnya adalah adaptasi teknologi dari sistem rudal S-400 yang melegenda, mampu menyapu jet tempur, drone,
hingga rudal balistik dalam radius yang sangat luas. Tak ketinggalan, kapal ini memiliki meriam otomatis utama A190 mm yang mampu memuntahkan peluru dengan kecepatan tinggi, serta sistem paket NK yang sangat unik di dunia militer. Sistem ini menjalankan peran ganda yang revolusioner, mampu memburu kapal musuh dengan torpedo ofensif, sekaligus bertindak sebagai rudal pencegat aktif yang bisa menembak jatuh torpedo lawan yang sedang meluncur dengan kecepatan tinggi menuju ke arah kapal ini. Kehadiran armada tempur Rusia dengan spesifikasi teknis yang begitu mengerikan di Jakarta tentu saja memicu perhatian serius, bahkan mungkin sedikit kegelisahan dari berbagai ibu kota negara di dunia. Secara resmi, agenda latihan yang akan berlangsung dalam beberapa hari ke depan mencakup sinkronisasi komunikasi antar armada, latihan manuver taktis di laut lepas, hingga simulasi prosedur Search and Rescue atau SAR yang kompleks. Ini merupakan sarana transfer ilmu, taktik, dan pengalaman tempur yang luar biasa berharga bagi personil TNI AL untuk berinteraksi dan bertukar pikiran secara langsung dengan salah satu angkatan laut yang memiliki tradisi tempur terlama dan teknologi paling mandiri di dunia. Jika ada pihak-pihak luar atau negara tetangga yang mulai merasa baperan atau tidak nyaman dengan pemandangan kapal Rusia yang sandar di Tanjung Priok, jawabannya tetap tegas dan konsisten. Indonesia adalah negara merdeka dan berdaulat yang memegang teguh prinsip politik luar negeri bebas aktif. Indonesia tidak akan pernah terikat pada fakta militer manapun dan memiliki hak prerogatif sepenuhnya untuk menjalin kemitraan, persahabatan, serta latihan militer dengan negara manapun di muka bumi ini demi menjaga keseimbangan stabilitas dan keamanan di kawasan kita sendiri. Indonesia secara historis dan rutin telah melakukan latihan berskala besar dengan Amerika Serikat melalui agenda tahunan Super Garuda Shield, dan di sisi lain, tetap membuka pintu kerjasama strategis yang harmonis dengan kekuatan besar lainnya, seperti China, melalui berbagai forum diplomatik dan ekonomi. Kehadiran armada Rusia di jantung ibu kota justru semakin mempertegas posisi tawar Indonesia yang sangat kuat sebagai jembatan diplomasi dunia atau global pivot, dan bukan sekadar menjadi pion atau tembok pemisah antar blok kekuatan dunia yang sedang bersaing. Kunjungan ini merupakan bagian integral dan sangat krusial dari visi strategis jangka panjang pemerintah untuk memposisikan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang benar-benar disegani karena kekuatannya dan dihormati karena sikap netralnya. Keseimbangan kekuatan atau balance of power di kawasan Indo-Pasifik yang sangat dinamis ini adalah kunci utama agar tidak terjadi dominasi tunggal atau hegemoni oleh satu kekuatan adidaya manapun, sehingga jalur perdagangan maritim, stabilitas ekonomi, dan keamanan regional tetap terjaga tanpa intervensi pihak luar. Melihat ke masa depan, pola kerjasama militer yang fleksibel dan merangkul banyak pihak seperti ini diprediksi akan semakin sering terjadi dan akan melibatkan skenario latihan yang jauh lebih mendalam, bahkan berpotensi menuju pada kerjasama teknis yang lebih konkret seperti transfer teknologi alutsista canggih atau produksi bersama komponen pertahanan. Rusia memerlukan mitra strategis yang stabil dan memiliki pengaruh besar di Asia Tenggara, sementara Indonesia sangat membutuhkan akses pada berbagai pilihan teknologi militer mutakhir untuk memperkuat kedaulatan wilayah lautnya yang sangat luas dari Sabang sampai Merauke. Di tengah badai kepentingan global yang semakin memanas dan sulit diprediksi, Indonesia membuktikan bahwa harga diri dan kedaulatan bangsa tidak hanya bisa diperjuangkan di atas meja perundingan dengan kata-kata manis diplomatik, tetapi juga harus ditegakkan melalui kehadiran fisik baja-baja tangguh di lautan yang siap menjaga setiap inci kedaulatan air kita. Pada akhirnya, di tengah riuh rendah persaingan antar blok kekuatan barat maupun timur, prioritas tertinggi yang tidak bisa ditawar adalah memastikan sang saka merah putih tetap berkibar dengan anggun dan gagah di seluruh penjuru Samudra Nusantara, dibentengi oleh kemitraan strategis yang cerdas, serta kekuatan armada laut yang mumpuni dan modern. Langkah berani Indonesia dalam merangkul berbagai kekuatan besar militer dunia ini menjadi bukti otentik bahwa kebijakan luar negeri kita tetap berada pada jalurnya yang benar, tidak miring ke kiri maupun ke kanan, melainkan tegak lurus pada kepentingan nasional. Apakah penguatan kerjasama militer dengan Rusia ini akan menjadi titik balik krusial bagi percepatan modernisasi alutsista bawah laut Indonesia di masa yang akan datang? Fenomena ini jelas menjadi sinyal bagi dunia bahwa Indonesia adalah pemain kunci yang tidak bisa diabaikan dalam peta keamanan maritim global.
Analisis mengenai pergerakan taktis dan diplomasi militer ini akan terus menjadi topik hangat yang menarik untuk dikawal dalam ruang diskusi publik sebagai bentuk kecintaan kita pada kedaulatan NKRI.